Lah kamu jangan menjadi orang yang biasa-biasa aja. Ayo semangat, jadi orang khusus. Kalimat ini benar tapi bisa mencelakakan. Kalimat ini benar tapi bisa mencelakai orang tersebut. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, syub ma sya' tariq wa tusiluk yal insan. Ai undur, lihatlah. Syub ma sya' tariq wa tusiluk yal insan. Dengarkan wahai manusia, tidak ada sesuatu pun dalam thariqah yang menyampaikanmu kepada Allah. Tidak ada satu thariqah pun, kata beliau Habib Ali Al-Habsyi, batu siluk yang bisa menyampaikan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, illa al-i'tiraf wal inkisar. Kecuali dua hal ini, kata Al-Habib Ali Al-Habsyi. Semua thariqah tidak bisa menyampaikan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dua hal ini yang paling ditekankan. Apa itu? Al-i'tiraf wal inkisar, yaitu pengakuan dan pecahnya hati. Maksudnya bagaimana? Yang pertama, mengakui dengan keteledoran. Ya Allah, hamba banyak dosa ya Allah. Nggak pantas hamba jadi ustaz, nggak pantas hamba jadi kiai, banyak dosa. Andai mereka tahu aib hamba, mereka pasti lari ya Allah, gitu. Wal inkisar, dan pecah hatinya. Pecah hati, merasa diri ini damai tenang bersama Allah, lupa dengan orang sekitarnya, bukan lupa kewajiban, bukan lupa hak, lupa saking nikmatnya, damainya dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak lupa dengan segala dosa-dosa yang dia perbuat. Ini namanya inkisar. Ada orang pemuda ahli maksiat, dia jalan mendekati zawiyah ahli thariqah. Di situ ada mursyid, berhenti kemudian menoleh dia, ya Allah, aku ingin masuk ke majelis itu, aku ingin melihat gurunya mereka. Mungkin dengan aku melihat gurunya mereka yang dari ujung kepala sampai ujung kaki penuh dengan ketaatan, tidak sepertiku dari ujung kepala sampai ujung kaki penuh dengan dosa, Allah ampuni dosa-dosa. Masuk dia, duduk paling belakang, dilihatin, dipandangi guru mereka, berharap dapat barokah. Selesai acara tawajuhan, dia mau keluar, dilihat sama muridnya, hei fulan, bukankah engkau seorang pemuda yang ahli maksiat begini, ada apa engkau kesini? Enggak, aku cuma mau melihat gurumu aja. Mungkin dengan melihat gurumu yang penuh dengan barokah dari Allah, aku kecipratan barokah. Lalu si murid ini datangi gurunya, guru, tadi lihat nggak seorang pemuda yang ahli maksiat itu? Iya. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan begini. Kejar dia, ilhad bih, kejar dia. Orang itu yang aku cari selama ini. Kejar, bawa ke sini. Dikejar, diantarkan ke gurunya. Betulkah kau tadi mengatakan demikian? Betul. Di sini, kamulah yang akan menggantikanku nanti. Akhirnya dibimbing, kemudian jadi murid si beliau ini, dan beliau meninggal, gantinya dia, begitu. Masya Allah. Akhirnya jadi wali karena dia rendah hati. Kalau kepingin jadi wali, jalannya dua, kata Al-Habib Ali Al-Habsyi. Syub ma sya' tariq batu suluk yal insan illa al-i'tiraf wal inkisar. Pegang betul-betul ini. Lihatlah, tidak ada satupun thariqah yang bisa menyampaikan wahai manusia kepada Allah kecuali dengan dua ini, mengakui dosa-dosamu dan pecah hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga jangan lupa bahwa Allah Maha Pengampun, sehingga kamu tidak jatuh betul-betul. Tapi ada harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita.
Cuma jangan lupa dosa-dosa kita. Pokoknya jangan meninggi. Penyakit orang kalau udah masuk thariqah itu meninggi. Ya tarafa, ya ta'ala. Alhamdulillah aku udah masuk thariqah. Nah, calon wali ini. Yang lainnya masih jauh. Jauh, mereka baru wali murid. Ya. Jangan begitu. Awas. Jangan seperti itu. Bahaya itu. Lah kamu jangan menjadi orang yang biasa-biasa aja. Ayo semangat. Jadi orang khusus. Kalimat ini benar tapi bisa mencelakakan. Kalimat ini benar tapi bisa mencelakai orang tersebut. Hati-hati. Kayak gini mau jadi wali. Nggak bisa. Abul Hasan Asyadzili, ketika beliau ini ulama yang apa ya, beda sendiri, pakaiannya Masya Allah mahal-mahal, kendaraannya ibaratnya itu Alphard, punya tanaman kebun itu ratusan hektar. Ketika beliau di kebun kurmanya yang ratusan hektar itu, ada burung yang ngomong begini, Assalamualaikum ya kutubal awliya. Assalamualaikum wahai pimpinan para wali, wahai wali kutub. Beliau langsung mukanya berubah merah sampai mengatakan ana Abdullah al-Faqir ini, sampai burungnya mati. Akhirnya itu kebun tanaman disedekahkan ratusan hektar itu kepada fuqara masakin, gara-gara ada burung ngomong kayak gitu. Masya Allah. Ini namanya iktiraf, ini namanya inkisar. Udah jadi wali kutub itu. Kamu belum jadi wali, baru wali murid. Wali, calon wali. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, ini bukan jalan thariqah kita. Bukan jalan thariqah salaf kita. Hati-hati. Orang pertama kali masuk thariqah penyakitnya begini. Paham ya? Hati-hati. Rabi'ah al-Adawiyah, seorang perempuan yang menjadi wali yang begitu tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, melebihi magamnya Imam Hasan Al-Basri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, magamnya lebih tinggi. Ketika beliau ini 40 hari nggak pernah makanan yang enak, yang ada bawangnya, yang ada garamnya, yang ada cabenya, sayuran, belum pernah. Tiba 40 tahun, maaf 40 tahun. Kerentek di hatinya, pada hari itu kerentek di hatinya, kepingin makan sayur yang ada bawang, cabai dan sebagainya. Tiba-tiba seperti hujan es, seperti hujan batu, geruduk. Kaget ya. Akhirnya pembantunya yang khidmat sama Rabi'ah al-Adawiyah keluar. Ternyata kaget, bukan batu, itu bawang sudah terkupas semua. Bawang, cabai, semuanya bumbu udah terkupas. Dibawa, kata beliau, ya Allah ini ada ini kita udah lama nggak makan sayur-sayuran jam gini-gini katanya gitu. Akhirnya dimasakin sama beliau, sama si yang khodamahnya ini, asistennya ini, terus disiapin sayur nikmat sama nasi. Mau dimakan, nangis beliau. Mau nyendok sayurnya nangis. Terus nggak jadi, dilihatin terus. Apa kata beliau? Wah, kenapa nggak dimakan, kata asistennya itu? Aku takut ini istidrat dari Allah, bukan karomah. Aku takut ini tipu daya dari Allah karena aku kurang ibadah, kurang taat kepada Allah. Nggak jadi dimakan. Padahal itu udah jelas-jelas karomah. Nggak jadi dimakan. Kamu ya Allah baru ngislamin satu jin, karomah. Astagfirullah. Kamu baru pasien 2 udah sembuh, wasilah kamu, wah mahir tingkat 2. Kayak gitu merasa, ya Allah. Syekh Rabi'atul Adawiyah ini, Syekhah ini wali, dulunya beliau terhina jadi wali besar. Padahal beliau ini kalau setiap malamnya itu kalau orang masuk rumahnya itu, ya Allah kok basah semua ini temboknya. Dikira itu air bekas wudhu,
asistennya bilang bukan bekas air wudhu, itu tangisannya Robiatul Awadiyah yang ke tembok-tembok. Air matanya itu nyiprat-nyiprat kemana-mana, saking banyaknya seperti orang habis wudhu. Ya Allah, keciprat-ciprat kemana-mana. Subhanallah. Kayak gitu, ingkisarnya sama Allah seperti itu. Ini pantas jadi wali. Sampai beliau ini ya, Habib Ali Al-Habsyi, saudaranya ini, ausalana ilal itima bin Nabi sallam yaghdatan, sampai menyampaikan kepadaku berkumpul bersama Nabi secara sadar. Ketika dilihat dalam mimpi, maka setan tidak bisa menyerupai Nabi. Setan memang tidak bisa menyerupai Nabi, tapi setan bisa mengakui sebagai Nabi. Kalau ada orang mimpi Nabi dilihat, orangnya kayak apa? Orangnya ya Allah, tukang bohong. Ya, tukang bohong, bullshit doang ngomongnya. Bagaimana mimpinya bisa benar kalau bicaranya bohong? Ya udah, kalau dia ngaku Nabi, udah percaya aja, tapi sebagai bualan. Kantongin aja, nggak usah diyakini gitu. Ada, makanya kan ada orang datang ke Al-Habib Ali Al-Attas, sahibul Qirtas. Habib, ra'aitu fil manam surataka kal hinzir. Habib, aku mimpi Anda ini, di dalam mimpiku muka engkau ini seperti babi. Apa jawabnya Habib? Tilka suratuk, itulah gambaran kamu. Kok bisa? Iya, li'annal mu'min mir'atul mu'min. Mu'min itu cerminnya orang itu. Ada orang ngimpi Nabi matanya sebelah buta. Ada orang ngimpi Nabi lumpuh. Apakah benar seperti itu? Bisa benar, tetapi yang dimaksud lumpuhnya itu bukan si nabinya, bukan Rasulullahnya, tapi orang yang ngimpi. Matanya agamanya cacat, tangannya agamanya cacat. Begitu maksudnya. Kenapa? Karena seorang beriman itu cerminnya orang yang begitu. Ya, nggak sembarang. Bahaya. Mimpi Nabi sekarang udah banyak dibuat politik. Di Jawa Timur, komunitas tentang sedulur papat limo pancer. Untuk mengetahui namanya yang sedulur pertama, kedua, ketiga, keempat. Siapa itu di Fatihain. Di Fatihain, asyhadu an la ilaha illallah wa sholawat. Kemudian Fatihah kepada gitu. Kepada nama ruh pertama, kedua, itu kebuka portal. Itu cara membuka portal. Salah satu cara membuka portal. Akhirnya itu membuka portal, kemudian apa yang dia rasakan dianggapnya itu pengaktifan daripada sedulurnya. Ngeblank. Itu banyak kita tangani itu dulu.